Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku nggak ikut main ya. Memang sengaja aku ngerekam walaupun aku nggak ikut main supaya aku lebih fair dalam menilai permainan ya. Soalnya kemarin-kemarin aku diprotes karena videoku banyak yang menyudutkan atau menjelek-jelekan terutama pasanganku dan lawanku, tapi aku kok gak pernah dijelek-jelekan, maksudnya nggak jelek-jelekan dirinya sendiri. ya, ya kalau mau jelek-jelekin aku, ya coba kalian rekam waktu aku main, terus kalian kasih komentar bagaimana permainanku. Di video kali ini yang aku jadikan star atau bintang adalah Febri. Jadi di video ini aku mau bahas permainannya Febri ya. Judul video ini adalah mau menang atau enggak sih? Nah itu aku tanyakan ke Febri, kamu mau menang atau enggak? Kalau di settingan ini aku lihat Ricky kan mainnya bagus dan Febri juga sebenarnya bagus juga, cuma banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan kalau ngelihat gini harusnya Ricky yang gendong Febri, walaupun sebenarnya Febri juga nggak perlu digendong karena bisa mandiri, atau lebih tepatnya madiri, mati-mati sendiri. Nah kalau kita bicara istilah gendongan itu berarti yang lebih kuat yang nutupi atau eh, yang lebih banyak cover pemain yang kurang bagus atau kurang ini ya, kurang baik mainnya. Yang pertama-tama kalau aku amati settingan gendongan itu kadang-kadang yang digendong itu merasa inferior atau merasa rendah diri, terus membiarkan bola-bolanya itu diambil oleh yang gendong, dan itu sebenarnya nggak bagus ya. Soalnya ya masa dua mau lawan satu ya kan cukup melelahkan ya yang gendong nanti. Kalau settingan atlet pun aku rasa sama coachnya itu nggak semua atlet yang bagus terus dicampur jadi satu ya. Kadang-kadang ada yang mainnya satu bagus, yang satu nggak seberapa bagus. Ya kalau atlet mungkin mereka latihan setiap hari, kita nggak boleh bilang nggak bagus ya. Jadi lebih baik kita bilangnya itu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun mungkin skillnya belum bagus, tapi mungkin punya kelebihan satu atau dua skill yang kita sendiri nggak miliki atau partnernya nggak miliki. Dan kalau bisa bekerja sama dengan baik, dan kalau double memang yang lebih ditekankan adalah kerjasama dan balance, bisa menutupi kekurangannya teman kita atau enggak, dan kelebihan-kelebihan dari partner apakah bisa kita manfaatin. Nah kalau bukan atlet pasti kita di grup sosial nemui kayak gini ya, jadi ada yang satu bagus mainnya, yang satu lebih lemah, pasti biasanya di setting kayak gitu biar adil. Jadi biar kelihatannya sih biar imbang, tapi sebenarnya kalau main double itu lebih banyak ke strategi dan kerjasama. Nah sehubungan dengan mau menang atau enggak, pasti kebanyakan orang main itu ya kepingin menang ya. Kecuali mungkin ada kayak dendam pribadi dengan partnernya sendiri, jadi dikalah-kalahin. Kan kadang ada atlet yang mix double yang sempat pacaran terus putus, tapi tetap harus berpartner, jadi kan gak enak gitu rasanya main bareng. Apalagi kalau yang partnernya itu yang ex pacarnya selingkuh dengan temennya sendiri, wah itu tambah. Ya memang dalam permainan badminton tuh
faktor mental itu sangat berpengaruh ya. Kalau bisa kita tetap profesional, tapi ya namanya hati ya. Kadang memang susah sih kalau kondisi hati itu nggak enak, tapi kita tetap main ya. Ya namanya manusia ya, pasti ada lah perasaan. Ya pasti ada perasaan, titik. Walaupun seprofesional mungkin, pasti itu mengganggu lah pikiran kita. Dan sehubungan dengan hati, kita juga harus, walaupun kayak gini ya settingannya, bukan mantan pacar atau ada yang selingkuh, tapi kita tetap harus jaga hati dari partner, atau paling enggak mental dari partner. Utamanya kayak gini ya, misalkan kita, misalnya Ricky yang gendong ini udah berusaha mati-matian supaya bisa mendapatkan poin, tapi sama Febri mungkin dibuang-buang, walaupun nggak sengaja, tapi malah dibuang-buang. Nah, kayak sekarang ganti Tito. Nah, itu kelihatan ya buktinya. Kalau dikasih ke Tito terus sama Tito dibuang-buang, itu Joshua udah langsung kayak nggak enak hati. Jadi mulai deh marah-marah. Nah, kalau kita mau niru mentalnya atlet, mereka nggak pernah nyala-nyalain partnernya ya. Yang kita lihat, walaupun partnernya berbuat kesalahan, tetap masih tos. Tempo hari aku lihat yang acaranya di YouTube Korea ya, itu ada Lee Yong Dae yang waktu itu bahas mengenai permainannya Marcus sama Kevin, dan mereka kan sempat duel bareng ya waktu Lee Yong Dae belum pensiun. Salah satu yang aku ingat, Lee Yong Dae itu bilang gini, Indonesian player, pemain Indonesia itu walaupun mereka berbuat kesalahan tetap tos, dan yang berbuat kesalahan itu nggak pernah dia lihat kayak menyesal. Jadi aduh, kalau kita biasanya kan main di klub-klub biasa gini kan, kalau bolanya out atau nyangkut itu kan selalu menyesal. Aduh kok gitu, aduh kok sampai out ya. Kayak Febri gini mau nyemes tapi out sampai ke belakang. Aduh kok kayak gitu. Tapi atlet-atlet Indonesia kebanyakan walaupun bolanya out itu tetap kayak pede aja gitu. Kayak pede memangnya ditaruh di situ, tapi kalau out ya memang mungkin faktor lain. Jadi mereka masih tetap berbuat hal yang seperti itu karena mereka ya pede. Tapi kalau menurut Lee Yong Dae, pemain dari negara lain yang mungkin dari negaranya dia ya, negara Korea, kalau berbuat kesalahan biasanya kan menutup mata, atau kalau yang pemain Cina itu seringkali kita lihat waktu mereka berbuat kesalahan selalu mukulin raketnya ke kepalanya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kalau pemain Indonesia dinilai Lee Yong Dae itu nggak kayak gitu. Jadi memang mereka, pemain Indonesia, dilatih untuk lebih percaya diri. Ya, tapi bukan berarti kalau kita itu percaya diri terus bisa berbuat seenaknya ya. Maksudnya skillnya nggak diasah, nggak latihan, tapi tetap percaya diri dan melakukan hal-hal yang gitu terus, walaupun sebenarnya nggak menghasilkan poin ya. Kayak kemarin tuh waktu aku partneran dengan anak, ya itu bukan dari grup ini sih, itu aku udah banyak dapetin poin sih. Maksudnya dari pihakku itu poinnya udah nambah banyak, tapi stuck sampai di kurang 4 atau 8 poin lagi menang. Itu kita stuck, nilainya tetap di situ terus sampai akhirnya kita kalah. Sewaktu lawan itu nyusul poinnya, aku langsung pasang strategi. Jadi aku kasih masukan buat temanku,
oh jangan ditaruh di sini, nanti dikasih ini. Jadi kan mereka mungkin lawan kita punya taktik baru ya, yang kita itu bikin kita kehilangan banyak poin, dan itu harusnya kalau dari aku sih ngasih masukannya supaya counter atau untuk membalikkan keadaan lagi. Tapi dari partnerku memang skillnya mungkin nggak sampai situ ya. Jadi agak susah buatku untuk cover dia lagi. Misalkan yang lemah diincer, misalkan Vito ya, yang lemah itu diincer terus dia setiap kali di smash mengembalikannya itu nanggung-nanggung, dan arahnya masih tetap kembali ke orangnya atau ke lawan, ke depannya lawan. Jadi kan udah 2 kali smash udah pasti mati gitu. Meskipun skillnya itu nggak sampai situ ya, jadi nggak bisa defend untuk ngelob tinggi, itu ya nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya udah berusaha untuk dibuang ke arah lainnya, jadi nggak selalu seperti itu. Nah kadang-kadang aku pikir partnerku ini kepingin menang nggak sih, soalnya waktu aku udah berusaha untuk neken lawan, nyemes-nyemes keras dari belakang, ternyata sama lawan dikasih net atau drop shot, partnerku yang di depan malah diam aja atau nggak mau gerak. Terus waktu kita jaga kiri kanan gitu, bola di belakangnya dia nggak mau mundur. Jadi saranku adalah kalau kita ditanya kamu mau menang atau enggak sih, ya pasti jawabannya mau menang. Tapi bagaimana kita caranya supaya kita menang itu kita harus pikirkan dan disepakati antara kita dan partner kita. Dan ya memang kita harus berpikir sih, kalau cara yang ini nggak bisa ya jangan dilakukan terus, kalau harus diganti cara lain. Dan kamu mainnya itu kalau main dipikir dulu mengembalikannya atau cuma default aja. Jadi kalau di smash kita cuma buangnya itu ngelop terus, nggak pernah ditahan atau mungkin dibelokkan arahnya, jadi cuman ngelop lurus dan akhirnya nanggung dan mati. Nah kayak gitu-gitu bikin mental partner kita yang down. Ya mungkin kamu merasa kalau diincer ya, aku sendiri juga pernah diincer nih. Jadi kalau aku diincer mungkin aku merasa memang aku nggak bisa, skillku memang sampai sini, jadi diincer beberapa kali udah mati. Mungkin dari kita struggling dengan pikiran seperti itu ya. Dan itu cukup berhenti di situ aja sih. Jadi kalau kita care dengan kondisi mental partner kita juga, kita harusnya berusaha untuk lebih hati-hati dalam mengembalikan bola. Kalau bisa ya jangan nanggung, jangan sampai membebani partner kita. Kemarin tuh aku sempat kena smash beberapa kali gara-gara partnerku waktu mengembalikan itu banyak tanggungnya, padahal aku udah berlindung di baliknya net tapi masih kena smash juga. Dan yang partnerku katakan ya cuman sorry. Tapi kok sering. Nah kalau orang berbuat kesalahan minta maaf, harusnya segera diperbaiki, atau paling enggak kita lebih hati-hati lagi lah supaya tidak melakukan kesalahan. Jadi kata sorry itu jangan terlalu banyak diumbar. Jadi dikit-dikit karena kita mukulnya jelek atau pengembaliannya arahnya itu jelek, terus kita bilang sorry. Tiap kali berbuat kesalahan bilang sorry ya. Sebenarnya aku gak perlu sorry dari partner. Kalau kayak gitu mending kamu perbaiki aja
permainanmu supaya lebih hati-hati, dan kalau bisa itu nggak diincer. Caranya nggak diincer tuh bagaimana ya, kasih ke daerah yang kosong, jangan dikembalikan ke depannya atau di daerahnya yang ada orangnya. Salah satunya adalah dengan mengincar di daerah yang tepi-tepi lapangan. Itu kan memang berisiko ya. Kalau di tepi-tepi lapangan tuh kadang-kadang out, tapi ya memang harus dilakukan. Terus kalau defaultnya ketika dikasih net kita kasih silang terus nyangkut. Nah, itu kan kayak bikin partner kita kayak down gitu. Padahal lawannya itu di depan lurus netnya itu nggak ada. Lawannya itu di belakang semua. Walaupun mungkin lebih gampang dikembalikan, lawan lari ke depan itu kan lebih gampang. Tapi itu kan nggak berisiko daripada kita maksa untuk ngasih net silang dan ternyata malah nyangkut. Yang aku lihat dari Febri ini suka rebutan ya sama Ricky. Sebenarnya kalau dilepas aja Ricky udah jadi backup di belakang sih. Tapi Febri malah mundur-mundur, dan kadang kemarin tuh aku bilang gini, kalau aku ngambil aku bilang col itu berarti lepas ya. Itu berarti aku yang ngambil dan kamu harusnya, partner itu harusnya lari atau pindah ke tempat lain, bukannya mikir loh bolaku direbut rek terus ya menyesal cuma diem aja. Enggak, jadi waktu partner kita bilang col itu berarti dia yang ngambil, udah kamu lepas aja, jangan kayak lo itu bolaku kok enak kamu rebut. Nah enggak kayak gitu, kita harus kerjasama biar bisa menang. Kalau kerjasamanya buruk pasti nggak menang lah, walaupun kita skillnya itu bagus. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga tidak bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.